Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, senjata adalah alat yang digunakan oleh makhluk hidup untuk menyerang atau bersifat melukai lawan, bahkan untuk bertahan atau mempertahankan. Sudah ribuan jenis senjata yang telah dikembangkan oleh umat manusia sejak sejarah panjang perjalanannya, mulai ribuan tahun lalu hingga kini. Dan setiap hari, teknologi atau kemampuan dan efektivitas atau daya hancur senjata akan selalu diperbarui atau diupdate, mulai senjata konvensional bahkan senjata pemusnah massal. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas salah satu senjata generasi terbaru yang baru-baru ini ramai diperbincangkan karena telah digunakan dalam pelayanan sistem alutsista militer, terutama dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung, yakni vacuum weapon atau bom vakum atau aerosol bom, juga paling umum disebut dengan bom termobarik. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, terminologi dari termobarik atau kata termobarik sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani, yakni thermos atau panas, dan barikos yakni tekanan. Jadi bom vakum atau termobarik bisa dietimologikan sebagai sebuah perangkat senjata yang memanfaatkan tekanan udara di sekitarnya untuk menghasilkan ledakan panas suhu sangat tinggi. Senjata ini memanfaatkan oksigen dengan bahan bakar kimia. Ya, tahukah Anda? Sebagian besar bahan peledak konvensional seperti granat, TNT, RDX, dan lain-lain umumnya menggunakan bahan bakar pengoksidasi atau premix seperti mesiu atau pupuk hitam yang mengandung 25% bahan bakar dan 75% oksidator untuk menghasilkan panas, energi, dan ledakan. Berbeda dengan bom vakum atau termobarik. Bom vakum atau termobarik menghasilkan daya ledak murni menggunakan bahan bakar hingga menghasilkan panas dan energi jauh lebih besar, bahkan dengan menciptakan awan plasma yang dapat mencapai suhu 2500 hingga 3000 derajat Celcius. Seperti yang Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, bahwa bom vakum atau termobarik murni menghasilkan energi dari bahan bakar yang berakumulasi dengan oksigen sekitar. Senjata ini akan menyebarkan awan aerosol dari bahan bakar yang terbuat dari campuran gas, cair, atau bubuk halus yang umumnya terbuat dari komposisi amonium nitrat, etilen oksida, hingga propilen oksida. Seperti namanya, vakum bom. Senjata ini sangat memiliki ketergantungan dengan kelimpahan oksigen di atmosfer. Bom ini tidak akan bekerja di lingkungan kedap udara seperti di dalam air, ruang angkasa, atau kondisi cuaca buruk, dalam hujan lebat, dan lain-lain. Tapi senjata ini akan sangat efektif dengan pelepasan daya energi dan panas yang akan membakar apa saja dalam radius jangkauannya. Ya, bom vakum atau termobarik sudah dikembangkan sejak era Perang Dingin, terutama oleh Amerika Serikat dan Rusia. Penggunaan pertama dalam pertempuran saat Perang Vietnam di era 60-an, dan saat itu ukuran bom ini cukup besar yang biasanya dijatuhkan oleh pesawat tempur atau pembom. Tapi saat ini perkembangan teknologi memungkinkan bom vakum untuk dirakit pada hulu ledak rudal roket atau bahan peledak ukuran kecil dan akan menghasilkan efek ledakan plasma yang kuat. Bom ini dapat bekerja di darat, terutama di udara. Sebelum peledakan, bom ini akan meluncur ke arah target, dan ketika bom ini sudah tepat berada di sasaran atau target, bom ini akan membuka casing atau wadah dan akan menyebarkan bahan bakar aerosol hingga tercampur dengan oksigen, sebelum kemudian pemicu akan membakar gas aerosol yang tersebar hingga akan membentuk awan plasma yang sangat kuat. Selain itu, bom vakum atau termobarik ini juga dapat menghasilkan gelombang kejut dalam radius tertentu. Bom ini sangat berbahaya dengan daya rusak yang sangat kuat. Selain akan membakar target, bom ini dapat menyebabkan kebakaran besar jika dijatuhkan di area padat penduduk atau pemukiman atau di hutan-hutan dengan pepohonan yang lebat. Ya, asal Anda tahu, penggunaan senjata termobarik atau bom vakum juga sangat terbatas dengan ketentuan yang tertulis pada CCW atau Conventional Weapon, aturan yang dibuat oleh PBB. Meski tidak dilarang seperti bom nuklir, senjata kimia, bahkan senjata biologis, penggunaan bom vakum atau termobarik hanya boleh digunakan di lingkungan
atau medan pertempuran terbatas yang jauh dari permukiman sipil atau area strategis sipil. Ya, dan begini adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bom vakum atau termobarik. Profesor Kardus dari zona pertempuran termobarik mengabarkan.